bisa memuliakan diri dengan Ramadan, ya percuma. Ya. Berebutun beruntung Ramadan, berebutun dari Ramadan, butuh 1 juta Ramadan. Ahli kubur nikah jamaah mengharap pertemuan dengan Ramadan saatan, 1 saat saja, 1 jam saja. Ahli kubur nikah ngende terpedai tiba bulan Ramadan hanya 1 jam saja. Kenapa? Karena kata mereka cukup 1 jam ketemu Ramadan itu menghapus kesalahan hidupnya seumur hidup ketika masih hidup. Tuh, tiap pelunggu diberikan bukan 1 jam, lalu 24 jam, lalu masih kajuan. Jadi belum kaju, terawih di terawih, ya. Puasa, sokwa puasa, tidam diri, jalankan subuh, no itu sopa godi, nasi Allah malakasum tuni, ya Allah kami anak dulu, ya. Terus Lailatul Qadar kanggun, dan terbintit si malaikat, lalu dia mencocok. Jadi yang lebih penting dari sekedar bulan yang terpenting itu adalah kitanya. Kalau kita tidak baik-baik, ya tidak ada artinya bulan baik. Maka sabda Nabi dalam hadis ujungnya, man hurrima khairaha faqad hurrima khairaha. Barang siapa yang terhalang baiknya ketemu Ramadan, maka bulan apapun tidak akan bisa membuat dia lebih baik. Karena ini bukan terbaik. Kalau bulan terbaik saja tidak bisa membuat tiap pelunggu menjadi tobat, menjadi baik, menjadi dengan soleh. Lalu pelunggu butuh bulan apa untuk jadi orang baik? Bulan apa untuk baik? Bulan Syawal. Kalau di bulan terbaik saja kita tidak bisa jadi baik, maka bulan apa kita bisa jadi baik? Maka kata Nabi, man hurrima khairaha faqad hurrima. Siapa yang terhalang baiknya, maka dia terhalang untuk baik apapun. Di bulan yang terbaik, di waktu yang terbaik, di saat yang terbaik, maka jangan sia-siakan untuk kita memperbaiki diri kita. Jadi ini sebenarnya kalau mau hidayah, dia kemantan musiki itu nih sampai dia mati dia mau hidayah. Itu bukan ditunggu, hidayah itu dijemput. Harap pelunggu, harap dulang dan dulun, harap dulang dan dulun. Ini besok pelunggu patuh doang dulang itu. Besok tu ni, komentar atau besok. Baik teman lebih baik. Udah patuh doang besok. Ini besok, ini besok si angin. Hidayah itu begitu. Kalau teman bersedekah, teman ikhlas sampai mati dia dekat ikhlas. Kenapa orang berangkat ikhlas itu sombong dulu? Maka kata Imam Nawawi, apapun sombongnya, yang penting dapat ibadah itu jauh lebih baik ketimbang ibadahnya tidak dapat, sombongnya dapat. Iya. Belum kau bilang, pada kata sombong jam masjid itu apa tertayangan dengan soleh dulu. Lalu tetap najak masjid jauh lebih hebat ketimbang pelungguh. Awal tidak masjid arah sombong lalu dulu. Ibadah burung sombong payung. Tapi kalau ibadahnya payung, sombongnya payung, sekopnya satu sama. Beda-beda. Sombong itu ya sombong saja. Ya, sombong aja. Nanti masalah hati ikhlas itu yang muqallibul qulub. Allah yang membolak-balik hati. Dia harap dengan tahu ikhlas langsung aja. Anak saya ikhlas. Coba angkat tangan, saya ikhlas katanya jawab dari itu. Belum ikhlas. Kalaupun tidak ikhlas, lakukan saja. Apa kata Allah? Boleh saya beramal saja, Allah tahu apa amalnya. Nah itu, jadi jamaah bersyukurlah kita kalau kita ketemu Ramadan, kemudian kita diberi hidayah untuk apa? Memperbaiki diri. Inilah nikmat yang paling besar. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala firmankan surat Taubah ini,
Apa kata Allah? Lau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'adzahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Seandainya Muhammad, orang-orang munafik itu betul-betul ingin berjuang, berperang bersamamu, berjihad, la'addu lahu 'uddah, niscaya sebelum perang mereka persiapkan persiapan perang, mereka persiapkan senjatanya, mereka persiapkan fisiknya, mereka persiapkan latihan kepiawaiannya untuk perang. Tapi ternyata mereka sama sekali tidak melakukan perjuangan apapun, Muhammad doang, ya. Sehingga Nabi merasa tidak nyaman. Ada orang yang berjanji di hadapanku, kemudian waktu perang dia tidak datang, ya. Padahal itu sebaik-baik hari untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Allah, walakin karihallah, Muhammad, bukan mereka itu tidak datang perang karena mereka tidak mau, walakin karihallah, akan tetapi Allah yang benci sama mereka, ya. Fathabbatahum, ketika Allah benci, fathabbatahum, Allah beratkan hati mereka, ya, terberatkan hati, ya. Waqila, lalu Allah katakan, uq'udu ma'al qa'idin, duduklah bersama orang-orang yang dulu momot wah mencu bareng dengan si momot. Maknanya Nabi, kita ini sudah diberikan Ramadan, tapi kita tidak gunakan sebaik-baik aktivitas ibadah, itu bisa jadi tanda Allah membenci kita, ya. Bukan karena tiang pelunggu sami tidak bisa, ya. Bukan karena pelunggu juga bisa melakukan ibadah, bukan, tapi karena Allah mau menolong kita. Yang masalah ketika Allah tidak kehendaki kita, fathabbatahum, terberatang hati untuk ibadah si Allah Ta'ala. Berat, terawih berat, qiyamul lail berat, salat tasbih berat, ya sedekah bersatu berat. Itu tanda Allah tidak mencintai kita. Allah membenci kita ketika diberatkan ibadah. Wa qila qudu ma'al qa'idin, lalu Allah katakan diam-diam saja. Ramadan momot tunggu Lailatul Qadar. Nunggu Lailatul Qadar. Naina mau Lailatul Qadar. Yaumul Qadar majul lalu. Bukan ditunggu, tapi dijemput dalam amal. Maka dari itu pertama, mari gunakan Ramadan ini untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini tidak bisa jadi baik dengan Allah, maka sulit kita bisa baik pada bulan apapun. Yang kedua, kata Ali, wa khairul yawm wa khairul ayyam, sebaik-baik hari. Sebaik-baik hari itu apa? Sebaik-baik hari, kata Nabi SAW, yakni yaumul Jumat, hari Jumat. Sebaik-baik hari Jumat. Tapi di antara hari Jumat ada yang lebih baik, apa? Yakni yaumukum tilqa'a rabbikum biimani, ya, wa taqiyyi. Sebaik-baik hari adalah di mana hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan membawa iman dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bukan meninggal hari Jumat saja yang terbaik ukurannya, tapi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebaik-baik hari ketika kita tinggalkan dunia ini, kita bawa iman dan Islam, itulah hari yang terbaik kita, husnul khotimah. Maka menjadikan Ramadan ini juga hari untuk mendatangkan husnul khotimah, karena tidak ada yang tahu kita ketemu Ramadan lagi atau tidak. Jadi pasti yang pelunggu bedai Ramadan atau tidak tahun ini. Ibu-ibu bedai atau tidak? Satu minggu berjumpa tiang mudian lah, atau tiang mudian pelunggu berjumpa, ya bau doang. Karena tidak ada yang tahu. Maka jadilah Ramadan ini hari yang terbaik buat kita, apa? Mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ibadah hari ini syarful makan, semua tempat hari ini mulia, ya.
Lamun piran di bulan-bulan lain di Ramadan, tempat yang termulia adalah tempat-tempat yang khususkan untuk zikrullah. Di masjid itu mulia, ya, di majelis taklim itu mulia, di halaqah zikir itu mulia. Tapi bulan Ramadan yang semua tempat itu mulia. Kenapa semua tempat itu mulia? Karena kata Allah, fasawli wa nasibihi. Karena dimanapun engkau puasa, puasamu untukku dan aku yang langsung membalas. Tidak pakai perantara malaikat, tetapi Allah langsung membalasnya. Maka setiap tempat kita berpuasa, disitulah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum di kamar mandi, ukuran kamar mandi itu menjadi tempat yang terbaik. Kenapa? Karena kita tetap puasa di kamar mandi. Puasa belum boleh jadi. Yang berarti tempat itu mulia. Allah tidak lihat tempatnya, tapi Allah melihat engkau puasa di hadapan Allah di dalam kamar mandi. Belum ke kantor, kantor itu jadi hebat. Kenapa? Belum bawa puasa. Belum ke pasar, ibu-ibu, pasar itu jadi tempat yang terhebat. Belum ke pantai, pantai itu tempat terhebat. Kenapa? Karena kita bawa puasa kita ke Allah. Kecuali belum membatalkan dia, disitulah murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini tempatnya terbaik. Wazamu wazamanuhu syarifan, dan waktunya terbaik. Kalau di luar Ramadan belum harus cari tempat-tempat atau waktu-waktu istijabah. Di tengah malam ada waktu istijabah. Setelah sholat ada waktu istijabah. Antara khutbah, 2 khutbah Jumat waktu istijabah. Ya, tapi di Ramadan ini tidak satu waktu pun setiap detiknya kecuali berkah, kecuali di situ waktu yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan ada waktu yang tidak berkah hari ini, yang sampai tidur kita pun jadi ibadah. Belum tidak no ibadah, aku dede tidak diri. Ya, hingga subuh tidak sampai begini, liwat zuhur asar di sini. Ini kan tidur ibadah, itu tidur setan namanya. Itu sebut tidur ibadah loh, bapak-bapak. Tidur ibadah itu yang tidak dihajatkan tidur, tapi perlu tertidur. Saking lelahnya ibadah, ya. Belum ngaji misalkan drike, nih, malas ketiduran, ina si mai ada pasir ini, tidak bares mengasal mau selesai. Alhamdulillah boleh. Nah itulah tidur ibadah. Enggak sih tidak main. Ya main-main deh. Raja mah papu. Jadi ketek kembe papu. Main jam tidak. Ketek tidak. Tapi dapat dia fadilah. Walaupun dia hanya tidur, apalagi mendengar setiap waktunya adalah istijabah di Ramadan. Masyaqqatnya berat, ibadah itu dari sisi masyaqqatnya dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini sudah lelah puasa, sudah haus kita berpuasa, terus tertokol ngaji, ya, apalagi tiang yang terbunyi malah, ya, tangan subuh tiang ceramah tok jamaah setiap hari, ya. Tapi dia perekenannya. Mereka doa mau diri batin. Sedangkan Allah yang itu, ya, ini perekengan ganti. Jadi kira-kira mereka juga error kalau mereka jamaah. Ya kenapa? Karena terlalu banyak. Pokoknya kerjakan saja. Nah hari ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, buatlah menjadi hari yang terbaik, terindah saat di tempat yang terbaik, di zaman yang terbaik, di pada berat yang terberat ukurannya untuk mendekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah menjadi husnul khatimah. Ya, husnul khatimah. Kemudian sebaik-baik amal, kata apa sebaik-baik amal? Kalau engkau bertanya terhadap Nabi sebaik amal, pasti Nabi menjawab khairul a'mal as-salatu fi waqtiha, salat pada awal waktu. Ya. Tapi sebaik-baik amal menurutku, kata Ali, adalah mata tubuh fihi ilallah. Sebaik-baik amal adalah setiap amal yang dilakukan atas taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi amal yang terbaik itu awali dengan taubat. Ya.
Kedua-dua sholat taubat, Jadi sebelum sholat tahajud, sholat taubat dulu, itu yang afdal. Ya. Atau kalau masih panjang waktunya sebelum tahajud, sholat wudu dulu. Sholat sunatul wudu kan saya. Ya setelah sholat wudu dia langsung yang tahajud. Ya. Langsung taubat dulu, sholat sunatul taubat. Ya. Apa baca. Ya, udah kan dia baca biru-biru, agak walatonin doang cukup. Jadi walatonin doang lah. Allah Akbar walatonin. Fatihah baca, tidak baca surat apa-apa. Sholat taubat dulu. Kalau ada waktu sholat hajat dulu, itu muqaddimah sholat Nabi, istiftahnya Nabi fil lail. Mengawali sholat hajat agar dimudahkan hajat-hajat kita. Nah barulah penunggu tahajud. Atau penunggu sebelum sholat sunat tasbih, ya sholat taubat dulu. Sholat taubat niki adalah sebaik-baik amal kita yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pas sholat taubat ibu-ibu dirah layak. Ya, sholat taubat lamun bau indas maghrib no jamaah di dede bidin 6 rakaat bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah salat maghrib usahakan 6 rakaat min qabli an yatakallam, sebelum berbicara. Dedek ngeraus-raus dulu ya, hingga menunggu berdua salat maghrib, bangun salat ba'diyah, salat ba'diyah maghrib rakaatain. Setelah 2 rakaat salat taubat, salat taubat rakaatain. Setelah taubat salat hajat rakaatain. Sabda Nabi, Allah berikan dia ibadah senilai 12 tahun tidak pernah berhenti. Kemudian dihapuskan dosanya khamsina sana, 50 tahun. Saya tahu itu yang kita lakukan. Maka insya Allah hari-hari pertaubatan itu di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah molah Lailatul Qadar, taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Melalui sholat taubat. Nah maka 3 aspek yang pertama harus kita jaga hari ini di bulan Ramadan ini, yakni memperpanjang amal kita. Yang kedua memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Sehingga kedua memiliki taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian jemaah terhormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja yang menjadi amal-amal kita yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar puasa niki tidak sekedar haus dan lapar. Dedek puasa hanya haus dan lapar. Karena kalau sekedar haus dan lapar, anak kecil pun bisa haus dan lapar. Kalau sekedar haus dan lapar, mohon maaf, binatang pun bisa haus dan lapar. Ya. Tapi harus lebih dari sekedar haus dan lapar. Ya, ya haus-haus lapar hadir, telatan dengan ngebang sekali sini. Ya, nah sekali ceramah berbukti bunyi, kuntian sekali ceramah mode, konaru ngebang jauh. Udah kasih sekali ceramah, dia langsung ngebang. Ya enggak. Ya. Artinya itu orang yang lapar nyantok, lapar. Dia mau dengar kanak bekerja di sini, kanak kuning, kakek kembar aku lapar. Ya, lapar doang tangguhan. Ya, maka dia tetap mesti tina lah terlapar puasa dulu jemaah untuk besun. Seolah-olah puasa itu menjadi tersangka utama. Ya, kehilangan ibadah. Ya, maka dia ngantor, terpuasa ini. Maka dia bayar dulu, terlapar puasa. Maka dia jam sedikit puasa doang kesalahan. Kan betul deh. Maka dia dalam pengajian lain terpuasa. Nah, seolah-olah puasa itu membuat dia tidak mengerjakan ibadah. Lapar doang tandem. Ini bukan puasa yang berkualitas. Puasa itu bukan sekedar lapar dan haus, tapi puasa itu adalah mempuasakan jiwa kita. Karena Ramadan puasa itu tarbiyatun rabbaniyah minallahi ta'ala, yakni biruhiyatikum. Ya. Yakni ibadah Ramadan ini ibadah tarbiyah, pelatihan dari Allah yang melatih jiwa kita. Jiwa kita ditempa dengan haus dan lapar
agar dia itu meminimkan syahwat, meminimkan nafsu, meminimkan syaitannya. Ya. Lagu lawan pelungguh masih puasa lagu nafsuan kan percuma, masih doa dengan maksiat ya puasa duduk lagu apa materi masih demen pong dedahnya. Ya, ya tidak ada artinya. Setan padahal wah pensiun makin nih. Arah setan makin. Dan arah setan makin sewa MOU. Sebelum Ramadan MOU dan Jawa Ta'ala ya Allah cuti bersama di sebulan penuh ya. Terus masih ada kesetanan. Saya jadi setan. Ya belum gue jadi setan. Ya, apa dengan setan ya Allah yang doa kesebut kesalahan, yang gawe maksiat setan kesalahan, padahal yang menggudi saya jadi setan. Ya, itu jadi setan. Berarti tidak nyambung dengan puasanya. Maka puasa itu bukan puasa perut saja. Apa yang dipuasakan? Puasa pertama adalah anil kalam. Puasa juga menjaga kalam pembicaraan anil rafat dari hal-hal yang kotor. Ya. Rawas itu bagus berpuasa. Ya. Ada 5 hal yang membuat pahala puasa kita batal. Ya, batal wah pahala itu apa-apa, lalu sah secara fikih, tapi pahala nggak ada. Apa bahasa Nabi? Yakni al-kidbu, bohong. Puasa lagu yang masih ngakalam, kan dia nyambung. Ya, beta ada nena OTW ini, OTW diri, padahal dia masih di kamar mandi. Ya, itu dusta namanya. Arah kapangina udin nadang dah uni padahal yang genggam darah uni batal ya sedinana berketuan berembe peryapan te bapak kalau membuka main ganti uni padahal dia main padahal dia main berembe dia main beri kau ya. Artinya jangan termati Allah, puasa melatih lisan kita jujur. Ya, belajarlah jujur. Kenapa di antara hikmah mulut kita ini lebih harum ketimbang minyak misik? Karena lisannya itu tidak mencaci ketika berpuasa, tidak ngomong kotor. Lamun masih ngomong kotor berarti lisannya tidak dipuasakan. Kemudian ghibah, pantangan puasa lu ghibah ngerasa lagi dengan dendek ngerasa gosip nanti nunggu gerak gosip dewa anu deti biar gosip pagi goreng siang gosip sore gosip malam enggak dulu gosip nih imah enggak Ramadan malam tergosip ngoden. Kalau mau bicarakan baik-baiknya saja. Ya, amma bi nikmati rabbika fahaddits. Ceritakan nikmat Allah, jangan ceritakan jelek-jeleknya orang. Ya, bebayan dengan rasa dengan atau bagus dengan. Di jujur. Ya, lengian-lengian paling menarik. Saya Nabi parate itu paling suci, paling bersih. Tetapi membicarakan orang itu akan membuat permusuhan. Saya nggak mau tahu ini terus ini, maka dia akan memusuhi kita yang membicarakannya. Lagu menterusang bagus, dah kalian tentu bagus. Lo demen ya pak? Bapak hijanya harus segera bersedekah padahal si pelit. Kemoso ya, tersinggung dia atau tidak? Padahal dia pelit. Jadi perlu bilang tidak pelit untuk balap tersinggung dia padahal dia tentu pelit. Ya, tapi kalau perlu bilang dermawan dia tetap menyumbang bilang Jumat padahal pelit untuk balap. Ya kemoso ya. Bicarakan saja yang terbaik. Jadi motivasi kita untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Sehingga ukurannya ada pertanyaan, Pak Tuan Guru, bolehkah kita selfie sambil tahajud? Boleh. Nah, kanggo selfie sambil tahajud? Dan kanggo dan batas Allahu Akbar. Apa ngeser jam gerum terus salatlah malam seperti diriku yang sedang sholat. Ya batal. Ya, tapi suruhlah dengan yang biside usyuk Allah. Dengan suruh putus itu. Nah, sah sholatnya kan. Ya, tapi dia saya suka mati tahajud seperti diriku yang sedang tahajud itu. Ya, saya mutus itu arah sebelumnya. Artinya bahwa membicarakan nikmat itu harus, ya, harus nikmat Allah kita bicarakan. Pelunggu baca Quran, foto wahiri share sebagai motivasi. Pelunggu sedekah, foto share, bagus untuk motivasi. Walaupun nanti pahalanya bagi dua. Ya. Apa sih terbagi? Bagi nge-share. Yang penting kan dapat poinnya. Kita yakni dapat ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ghibah, bicarakan nikmat, bicarakan kebaikan orang. Ya. Kemudian yang ketiga, al-yamin al-kadzibah, bersumpah tapi palsu. Ya, demi Allah dekwah jauh sandal belunggu uni. Padahal jangan kadu sandal dengan turun mesigit. Ya, enak tanda tiang jauh deh. Lillahi ta'ala pun deh buah Lillahi ta'ala sebut lagu jangan kadu sandal dengan dia kan tip awak lupa. Ya berarti hilang. Ya, jangan bersumpah atas nama Allah tapi untuk menipu. Ya. Yang keempat, ya, yakni an-namimah, yakni mengadu domba, fitnah, menyebar berita hoax sana sini. Ya, fitnah sana, fitnah sini, share sana, share sini. Padahal beritanya itu adalah berita tidak jelas yang belum tentu itu kebenaran. Agak dedek sembarang nge-share, makin ibu-ibu dek laku share, gak kenal doang share terus ibu-ibu deh. Ya. Apa menu hari ini berbuka baru nekah nyaur padahal ya apa rawasang apa sih terbuka bareng padahal baru selesai nyaur. Seharusnya bagaimana kita berbicara tentang muhasabah ibadah kita pada saat hari ini. Si kelima si membatalkan yang harus kita jaga nadhum bisyahwat, jangan memandang atau beraktivitas dengan syahwat. Dendek kadu nafsu puasa ina di mentengadu nafsu maka kita akan kehilangan motivasi untuk ibadah. Ya, ingat mana nafsuan, ingat jalan nafsuan, ingat batu nafsuan. Kalau kita ingat dengan ya, nafsuan doang, apa bedanya dengan tidak kita puasa? Ya, maka apa puasa itu dengan dua saja iman dan ihtisaban, jangan pakai nafsuan. Quran lalu paling teruji ni sehingga berbuka jemaah untuk berbuka selaku keluaran anak di atas meja seolah-olah dia belat selaku ya saat meja ni dia rompok ya padahal ketika kita minum makan satu biji kurma telah wah angan sabron ni betul ni angkat Nabi ngajarin dia langsung nyuap isi pelencing. Nah, Allah kanggo bukan akal kanggo berbuka si pelecing si orang ini tapi afdol atau tidak? Tidak afdol ya salah setar. Mulailah dari yang manis-manis. Pelecing lo yang manis tuh yang pedis. Berarti menyalahi sunnah. Kecuali bundanya pelecing kuletok Islam. Nah, baru dah pelecing manis. Murah rasa gula manis jadi dia wah ganti kurma. Dalam kurma tiang tuan guru dia wah pelecing rasa gula. Maka ya, sebagai adabnya puasa Nabi itu beliau dimulai dengan
dengan korma 3 biji, kemudian sholat maghrib. Yang dengan puasa mun demele si afdol, mun de langsung kembe langsung terlupir barang puputan memang terserah ngantuk. Ya, jadi dengan korma kemudian sholat maghrib. Nah setelah sholat telur mana-mana sepiring ya, dia luwe-luwe para ya sudah terawih pun pada ngampuk maling ngaus atau dai sak ponjor-ponjor belum belet ya. Itu adabnya agar tidak kena nafsu ya. Saya kata nafsuan toh ukuran selaku ngumpul oleh meja es itu macam liku macam merah kuning hijau ya, kenyaman susu jahe madu apa man argan siru bau sedero selapu arang uang buku tak ugedi tiba oke kelihatan kabur. Allahu Akbar. Puasa justru bukan tanpa sehat tapi cari penyakit ya. Puasa itu justru suhu tasihu, puasa itu menyehatkan. Nah ini puasa membuat dia jadi sakit ya, tak doang darahnya membukit ya. Ya berarti puasanya pakai nafsu, meminta oleh nafsuan, maka mulai dengan cara Nabi SAW ya. Nah jadi itu hal-hal yang harus kita hindarkan daripada apa? Daripada puasa kita. 5 hal ini, dan 5 hal ini sumbernya mulut semua. Biweh doang sumbernya ya. Lekat itu biweh atau hati? Apa sih perlu lekat? Biweh kan? Nah, berjanji palsu biweh atau biweh. Terus namimah mengadu domba biweh. Kemudian berbohong itu biweh, ghibah biweh. Maka kenapa Al-Quran menjadi satu-satunya amalan terbaik di Ramadan ya setelah sholat? Karena dia akan meminimkan kita dari bicara yang tidak-tidak ya. Kau ulama salafus soleh itu hatam Quran berkali-kali, Imam Syafi'i 5 kali hatam sejeluk ya, Imam Maliki 6 kali, Hambali 3 kali, kemudian Hanafi 4 sampai 5 kali sejeluk hatam Quran. Darah langat itu ngerosang punya belum berkali wah jangan jeluk pertama. Nah lain kali lain berkali tapi lain kali lagu dende wah hatam Imam Syafi'i mana-mana baca Al-Quran di dende tengerawas doang. Mun tengerawas dah yang bais diweh di jemaah di dende cerewet lalu maka bau imam bais atau di bais agak kediam sing ngerawas itu berbicaralah dengan Al-Quran, berzikir, bertasbih. Itu yang menjadi bau mulut yang dicintai Allah. Tapi bau mulut yang tidak dicintai ya bau mulut aku ya rawas-rawas sendiri. Lihat masa Nabi Arab dua dengan Nini. Dua Nini ini datang di Pak Nabi, ya Rasulullah izinang kaji batalah puasa ini, izinang kaji batalah puasa. Yang kembali lamun terpuasa terus ya Rasulullah maka mati wah hidapnya ya. Mati wah hidapnya untuk kita berpuasa dan kuat untuk puasa. Suruh Abu Bakar coba baitang ember duit, suruh baik ember duit, baiklah ember duit. Terus tolong ember niki disebut tini suruh tolong le junun sakni niki untuk apa? Untuk muntah ya. Bahasa Nabi sebelum si batalang puasa maka ugulang dulu utaan dulu isi dalam tiang dulu ya. Maka dalam fikih membatalkan puasa itu dengan muntah sengaja. Muntah dengan sengaja ini membatalkan puasa. Kemudian muntahlah yang 2 perempuan niki. Lalu anehnya yang satu memuntahkan seluruh isi perutnya sampai berdarah-darah, yang sampai setengah ember sedang muntah. Si kedua
muntah darah sampai penuh ember niki. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah orang muntah sampai berember-ember? Ya, belum muntah saya. Hah? Muntah apa harus ember? Tidak ada. Kata Nabi, nah inilah contoh dua orang. Yang pertama setengah ember penuh dengan muntah. Yang pertama dia hanya puasa dengan yang halal, tetapi dia tidak aman saudaranya dari yang dia bicarakan. Ya. Rasa doang dengan, ya. Dan dia selalu berbohong, pokoknya dia tahu jaga kalam. Maka muntah ini adalah sejauh dia membicarakan keburukan orang lain. Si kedua, dia puasa di sisi halal, tapi dia berbuka dengan yang haram, dan termasuk dia ini membicarakan keburukan orang lain. Nah, jadi muntah niki ibarat kotoran yang ada dari mulut-mulut orang yang berbicara dengan yang tidak-tidak. Maka kedua perempuan ini ditahu oleh Rasulullah bahwa mereka berdua adalah ahlul kalam, suka membicarakan orang lain. Maka contohnya dengan ini leite, karena kebiasaan ibu-ibu dulu ngerosam batu, ya, apalagi si mama dulu ngerosam laut, ya, itu dosa besar. Maka jemaah, bagaimana hari ini puasa kita mempuasai hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan, diajar untuk memperbanyak tasbih zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira. Jemaah, sampai jam biru. Sampai jam biru. Kau mampus itu ya. Sekali ini itu larangan-larangan. Kemudian bagaimana agar puasa kita juga berkelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sabda Nabi yang pertama, al-jud fit du'a fi athna'is siyam wa indal fudhur. Jadi sungguh-sungguh berdoa, perbanyak doa. Pada bulan Ramadan fi athna'is siyam, di pertengahan puasa, wa indal futur, dan ketika berbuka. Nah, ini di antara adab Nabi. Tersuruh itu dua-dua berdoa jemaah. Saya nggak Nabi makin niki doa pelungguh tidak ada yang ditolak. Wa du'a'uhu mustajabah wa amaluhu mutadha'afa. Amalnya berlipat-lipat nilainya. Kemudian doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah berdoa. Jadi apa je kanggo pelungguh makin niki doa. Ya, dia tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa nabi ya, karena hari ini adalah bulan kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad. Piran yakni ketika berbuka. Nah, sunnah jadi sebelum berbuka yakni kita berdoa sindik man berbuka, man ngebah. Berdoa julutun, doa yang di situ kata Nabi la turaddu, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ mati TV, main HP, kadang lain-lain doang gawe. Ya, ketika dia mau berbuka, yang dia kerjakan adalah yang lain-lain, apalagi sampai membicarakan orang lain. Jadi, berbanyak berdoa ketika hendak berbuka. Lamun berbuka setong dia berdoa malik, wah bapak langsung batalah, karena doa buka puasa itu tidak dibaca sebelum berbuka. Bila berdoa buka puasa ingas berbuka. Kenapa? Lamun menunggu berdoa berjuluk berarti telah berbuka. Ya, Allah itu paling cinta, senang memberikan kita kebaikan. Sabda Nabi, ma'akhirul fitro, selama dia menyegerakan berbuka. Lungguh berdoa Allah malakasum turun hingga buka atau sebelum berbuka? Hah? No kan? Kebeluan doa hingga berbuka. Nunah ngebang apa doa? Ya, amin buah. Selesai mah cukup. Mendarwah apa suruh tuan guru tiap sebelum ya menuahan menang ngebang anak engkau berdoa inem langsung
Ini ukurannya pesanan, ukurannya dah terkejar si unta, stop di unta, stop di unta berbuka. Saking apa pentingnya kita segera berbuka. Kata Nabi dalam riwayat Tirmidzi, la yazalu ummati fi khairin ma yu'ajjilul fitra. Umatku akan senantiasa dalam kebaikan yang banyak selama dia bisa menjaga puasanya, menyegerakan berbukanya. Ya, para yang hingga berbuka. Ya Allah malakasum Tuhan Allah mau kita baca hingga berbuka. Ya, bolehkah tapi sebelumnya? Ya boleh-boleh saja, tapi afdolnya setelah berbuka. Ampun dia tertunda berbuka. Ya, pada para nyawur no dentik le awal-awal jam segi dia nyawur dia naik ni. Jam pira dia nyawur? Itu dinner namanya. Ya makan malam. Ya, namun jam segi dia nyawur berarti pira jam dia puasa kebiru puasa. Ya, jam 2 itu memperpanjang jumlah puasa. Puasa itu terbit fajar sampai maghrib. Ya, mun terbit fajar dia nyawur. Mungkin yang masih paling afdol nuwah dan imsak telah tiba. Waktu yang telah tiba untuk kota Mataram dan sekitarnya. Nah itu dengan suatu ini. Iya paling afdol dia menuah imsak telah tiba untuk jamaah. Karena apa? Dan nyambok imsak seharusnya mulai puasa. Ini kapan mulai puasa? Ya ketika subuh, pirang subuh ngebah, deman ngebah berarti deman imsak. Ya. Berarti ngombe yang meluah waktu imsak telah tiba, tapi masih penyanyi, masih berdangdutan betul. Jadi, saya mengucapkan selamat hari raya. Selamat jalan ke puasa. Aku deman karena 10 menit deman baik imsak. Ia justru untuk paling afdol ternyawur pas imsak telah tiba. Dirang dengkak menuah Allah malaikat wissaluna ala dengkak dan diterusan. Maka Mekah Madinah kan darah pengumuman waktu imsak telah tiba. Nah, apalagi saya pada kota Mekah ya. Ya, kadang berkala baru selesai mendekat kamu nah, ini ia paling afdol. Kenapa? Agar kita lagi kenyangnya itu lebih awet. Munda nyaur jam segi berarti laparnya itu lebih panjang. Munda nyaur le akhir berarti arak balong tu untuk siang. Simpenan tu masih luit. Melau atas bulan kelihatan. Ya, maka afdolnya mentakhir, diakhirkan sahur. Lagu lamun belum ragu, dende waktu turun tiang, nuwas waktu setelah tiba berhenti lah. Ya, menmele nurut tuan guru, dia waktu setelah tiba bertemangan. Arah jemputan datang, selawat datang itu yang tengah mus. Deman bayan tengkah ya. Ala jemputan pengajian selawat mendatang teman sugulin laun ayana sholat bertesubuh lagu selesai sebelum Allah. Jadi itu agar kita dapat berkahnya. Dan dia sampai dia nyawur lagu bahasa Nabi. Kenapa? Karena makan yang paling berkah di pagi hari itu makan di waktu sahur. Dia tersebut sahur karena dia makan di waktu sahar. Di waktu sahar itu waktu menjelang subuh. Ya. Belum makan sahur di waktu malam dengan sahar berarti bukan waktu sahur. Nah itu. Kemudian berdoalah di pertengahan puasa. Tengah puasa di waktu siang. Nah ini dulu paling istijabah jemaah. Kenapa? Alasannya 3 masyaqqat. Masyaqqat yang pertama di siang hari kita itu saking ngantuk-ngantuk. Kita tidak doang wah menggala ini paling main itu tidak kan? Main atau ni? Nah paling main tidak. Si kedua paling lapah-lapah lemes tu legal. Lemes satu ni. Oh lemes ya waktu paling lelah bila istirahat tu. Kemudian disitulah mulut paling bau, yang paling bais nu
kadang yang ngeros galeng-galeng. Paling baik. Nah di saat 3 masyarakat ini, saat kita sengantuk-ngantuknya, saat kita kemudian sebau-bau mulut, saat kita kemudian yakni seberat-berat rasa tubuh ini lemes, maka di situ berdoa, Allah pastikan doanya dikabulkan. Nah malah itu makin dikiwak berdoa. Di saat yang lain tidur mungkin kelelahan, kita mengaji, nah ini paling hebat. Ya, kajian setelah sewaktu paling hebat, berkah jamaah ini doanya mustajabah. Ya, sana yang paling berat atau dengan puasi subuh isin Nabi doa fi asna'is siyam, berdoa di pertengahan puasa antara zuhur dengan asar. Atau sebagian mengatakan asar dengan maghrib, pokok hingga zuhur sampai maghrib, itu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jemaah terhormati Allah, bagaimana Ramadan itu berkesan berkualitas, yakni as-shadaqah, berbanyak sedekah. Namun kita tahu bersedekah isi kepeng, isi harta, maka bersedekahlah dengan kebaikan. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Kebaikan kalau sekedar kemos, waktu nyebang-nyebang diri, akan lapah ya baju-baju diri. Orang bilang mati dong puasa. Ya, puasa itu senang deh. Kamu sini nih, ya di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang ya. Tadi puasa, di sini baju, di sana baju, aku baju. Bingung malaikat, ya sudah puasa itu udah mati deh. Ya, dibawa low profile, ngerti sudah? Puasa itu low profile, cool, ya biasa. Waktu dia terlalu tapah, lapah dan lepang aja, pentebaran puasa, ya, biasa saja, seolah-olah belum tidak lapar. Nah itu yang hebat. Jadi bersedekahlah walaupun hanya dengan ma'ruf kebaikan kita. Kalau penunggu tidak bisa ma'ruf, maka sedekahlah dengan tidak menyakiti orang lain. Ya. Jangan mencaci atau jangan menyakiti. Itulah sedekah. Pahala sedekah pelunggu itu dapat full pahalanya orang diberi sedekah. Dia puasa, kita diberi pahala puasanya. Dia sholat, kita dapat pahala sholatnya. Dia senyum, kita dapat pahala senyumnya. Pokok untuk bersedekah lipat dengan, maka apapun ya pegawaian dengan sahbah yang teduh, itu mau bagian pahala. Itu hebatnya sedekah kita. Ya, kalau nilai puasa kita hari ini satu dihitung 70 kali puasa, sejelut puasa makin nilainya itu 70 kali puasa, dikalikan 30 hari, berarti kita puasa tidak 30 kali puasa, tetapi perkalinya 70 kali 30. Bila 7 kali 3 210 kali nilai puasa kita Ramadan ini. Sampun udah puasa tak 10 jeluk. Dan nah di Ramadan ini puasa kita terhitung 210 kali. Ditambah sedekah satu pahalanya orang pun nyampe ke kita. Setiap orang punya puasa 170, kita sedekahin dia 70-nya dia kita dapat. Kalikan 210 kita dengan 70 orang lain yang kita sedekahin, berapa jumlah puasa kita? Nah ini berarti mentegakkan manggil ini kewajiban yang wajib nilainya 70 kali wajib, yang sunnah nilainya seperti beramal aktivitas wajib pahala. Jadi di narasi segede makin tinggi jamaah selaku nusul duit, maka jangan disia-siakan kecuali untuk berbenah memperbaiki kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita diberikan keberuntungan, kesehatan, keafiatan, berkah untuk Allah, panjang umur, dan kita mendapat kemuliaan Ramadan, dan khusus mendapat malam kemuliaan Lailatul Qadar, dan khusus lagi kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Al-Fatihah. Jemaah silakan kita ada tanya jawab, silakan.